Seringkali kenaikan Yesus ke surga kita lupakan dan lewatkan begitu saja. Namun sebenarnya saudara-saudara, Yesus naik ke surga merupakan suatu bagian yang penting di dalam iman percaya kita. Yesus naik ke surga sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Kristen. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya ingin pada sore ini kita bersama-sama merenungkan surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintas semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara yang kami kasih, kalau kita membaca ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita mengenal bahwa Yesus Kristus, Anak Allah, telah melintasi semua langit ada di surga. Saudara-saudara, Yesus naik ke surga. Apakah makna Yesus naik ke surga bagi kita, saudara-saudara? Sebenarnya apa kaitannya Yesus naik ke surga? Sering kita lebih mementingkan Yesus yang mati di kayu salib. Kita peringati setiap bulan dengan perjamuan kudus yang mati bagi kita, menebus dosa kita, yang mengalirkan darah untuk menyucikan kita. Lalu apa artinya, saudara-saudara, bahwa Yesus naik ke surga? Yesus sendiri mengatakan, saudara-saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke surga menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib yang mengatakan, aku menjamin di mana aku berada, engkau berada. Kalau Yesus sekarang di surga, merupakan suatu jaminan bagi kita. Kita yang percaya pada Dia akan bersama-samanya di surga. Yesus naik ke surga menjadi persiapan bagi Pentakosta. Hari Minggu yang akan datang kita akan merayakan Pentakosta. Memang kita tidak merayakan Pentakosta seperti gereja-gereja Pentakosta. Namun kita tahu bahwa turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kita, tinggalnya Roh Kudus di dalam hati kita, merupakan sesuatu yang penting. Di dalam Kisah 1 ayat 11 dikatakan, hai orang-orang Galilea. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus naik ke surga, saudara-saudara,
Tidak berarti ia meninggalkan kita menjadi piatu, menjadi yatim piatu. Tetapi Yesus naik ke surga, mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kita. Mengutus Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, menjadi penghibur bagi kita setiap saat. Dan juga saudara-saudara, Yesus naik ke surga, menjanjikan pada kita, Ia akan datang kembali. Sebagaimana dikatakan di dalam Kisah pasal 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Inilah yang dikatakan oleh malaikat-malaikat pada orang-orang Galilea, pada murid-muridnya ketika mereka melihat Yesus naik ke surga. Dikatakan, sebagaimana Yesus naik ke surga, Ia akan datang kembali. Saudara-saudara, ajaran mengenai Yesus datang kembali seringkali menjadi cemoohan oleh karena ada orang-orang yang suka menafsirkan hari kedatangannya, tanggal sekian dan sekian, dan kemudian tidak terjadi. Namun saudara-saudara, bagi kita, bukan untuk menafsirkan, untuk menduga, untuk menubuatkan tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian Yesus akan datang. Namun yang penting bahwa kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan kita siap. Saudara-saudara, Yesus naik ke surga, Ia akan datang kembali. Adakah kita yakin bahwa Ia akan datang kembali? Kalau kita yakin bahwa Dia akan datang kembali, kita akan menghargai Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, Yesus naik ke surga. Hari ini saudara-saudara, di dalam Ibrani dikatakan bahwa Ia sudah melintas semua langit. Dan Ia menjadi imam besar agung yang kekal di sisi Bapa. Apa artinya ini semua saudara-saudara? Saya tidak tahu apakah Alkitab saudara sama dengan Alkitab saya. Saya memakai Alkitab yang sudah cukup lama saudara-saudara. Alkitab saya ini cetakan tahun 1986. Jadi udah berapa? 24 tahun ya. Saya sudah pakai Alkitab saya 24 tahun. Kalau soal Alkitab saudara sama dengan Alkitab saya, saudara-saudara, maka di belakang Alkitab ini ada kamus. Saya nggak tahu di belakang Alkitab saudara ada kamusnya nggak? Ada mungkin ya. Mungkin ada tapi nggak pernah dilihat, nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, dan nggak tahu kalau di belakang Alkitab saya ada kamusnya. Nggak apa-apa saudara-saudara. Tapi saya hari ini hanya akan berkhotbah suatu khotbah yang simpel saja, yang sederhana, yang sebetulnya ada di dalam Alkitab saudara. Ketika saya menyiapkan khotbah ini saudara-saudara, saya buka belakang Alkitab saya, dan kemudian saya menemukan kamus, dan itulah yang akan saya khotbahkan. Ada saudara-saudara, berapa di antara saudara yang Alkitabnya di belakangnya ada kamus? Gak ada satupun? Ada, oke. Kalau sudah ada kamus, sudah buka. Kemudian saudara akan menemukan istilah imam. Ada nggak? Ada? Imam. Terus apa yang dikatakan di sana, saudara? Imam. Suatu jabatan dalam umat Israel yang penting peranannya. Betul? Nah, khotbah saya, saudara, dari kalimat selanjutnya. Apa yang tercatat di sana, saudara-saudara? Tugasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Saudara-saudara, inilah tugas seorang imam. Dan kalau saudara baca kemudian di dalam kamus saudara, saudara membaca bahwa Yesus adalah imam besar agung. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah imam besar agung yang sudah naik ke surga.
Ia sudah mempersembahkan korban. Dikatakan saudara-saudara, Kristus adalah imam besar agung yang satu kali untuk selama-lamanya mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk umatnya. Imam-imam sepanjang sejarah, saudara-saudara, tidak ada satupun yang mempersembahkan dirinya sebagai korban. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan imam orang Israel. Mereka mempersembahkan lembu, domba, burung merpati, hasil ladang, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Namun tidak pernah dan tidak akan pernah saya pikir ada imam yang mempersembahkan dirinya sebagai korban kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia satu kali untuk selama-lamanya mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dikatakan satu kali untuk selama-lamanya karena apa yang ia sembahkan mempunyai khasiat untuk selama-lamanya. Dikatakan dia adalah anak Allah. Jadi Yesus anak Allah. Anak Allah mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai korban yang diterima oleh Allah Bapa untuk selama-lamanya. Yang mendatangkan penebusan yang kekal. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban karena ia tidak berbuat dosa. Dikatakan saudara-saudara, dia dapat merasakan segala kelemahan kita. Dia sama dengan umat manusia, tetapi Yesus Kristus tidak berbuat dosa. Yesus yang tidak berbuat dosa mempersembahkan dirinya sebagai korban, memanggil kita saudara-saudara untuk hidup kudus. Kalau Yesus telah mempersembahkan dirinya bagi kita untuk menebus dosa kita, dan kita masih tetap hidup di dalam dosa, maka saudara-saudara, itulah yang seringkali kita katakan bahwa kita bagaikan orang-orang yang menyalibkan Yesus Kristus. Seringkali kita kurang bisa mengerti mengapa imam-imam Yahudi menyalibkan Yesus Kristus. Seringkali kita kurang bisa mengerti mengapa orang-orang Yahudi yang pada Minggu Palem berteriak-teriak, Hosana, dia yang datang di dalam nama Yesus. Kemudian pada hari Jumat berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kita kurang bisa mengerti mengapa Pilatus yang jelas-jelas tahu Yesus tidak berdosa menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Namun saudara-saudara, kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan masih tetap hidup di dalam dosa dan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi dosa, maka kita sebenarnya sebagai orang-orang yang sekali lagi menyalibkan Yesus Kristus. Sebentar nanti kita akan mengikuti perjalanan kudus untuk menerima roti dan cawan. Setiap kali kita datang, saudara-saudara, kita mengaku dosa, mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita menerima roti dan cawan ini untuk menyucikan dosa. Namun sekali lagi kita merasakan kelemahan diri kita, kan? Betapa rindunya saya, saudara-saudara, bahwa setelah saya sekali mengaku dosa, maka saya bisa mempunyai kekuatan untuk selalu hidup di dalam kekudusan dan tidak usah berdosa lagi. Namun kenyataannya, saudara-saudara, kita sekali lagi lemah dan jatuh dalam dosa.
sebab itu saudara-saudara, kita perlu mengingatkan diri kita setiap kali kita datang ke meja perjamuan kudus, mengingat bahwa Yesus yang sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk selama-lamanya, memanggil kita untuk tidak hidup dalam dosa, untuk tidak berbuat dosa, agar kita tidak perlu menyalibkan dia berulang kali. Yesus naik ke surga. Dikatakan pada kita bahwa di sana ia mengadakan doa syafaat. Dikatakan di dalam ayat 16, saudara-saudara, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Yesus memanggil kita untuk datang menghampiri tahta karunia. Bagaimana kita datang menghampiri tahta karunia-Nya, saudara-saudara? Melalui doa, bukan? Kita datang menghampiri dia melalui doa-doa kita. Yesus tidak saja memanggil kita untuk datang berdoa, namun dia juga mendoakan kita setiap saat. Karena imam besar agung, dia dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Sama dengan kita, dapat memahami persoalan kita. Dia memiliki simpati dan empati tentang segala sesuatu yang kita alami, kita rasakan, dan kita hadapi. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Yesus lahir di dalam dunia ini sebagai seorang bayi. Allah yang Maha Kuasa dapat mengutus Yesus untuk datang ke dalam dunia ini sebagai seorang dewasa yang langsung turun dari surga. Namun Allah membiarkan Yesus mengalami semua yang dialami oleh seseorang manusia. Dalam kandungan ibu, lahir sebagai anak bayi, dibesarkan, yang membutuhkan hari lepas hari. Setelah Yesus dewasa dan mulai melayani, dia juga mengalami pencobaan. 40 hari setelah ia berpuasa, ia mengalami segala pencobaan seperti saudara dan saya. Namun ia tidak berdosa. Saudara-saudara, semua yang Yesus alami memberikan pada kita suatu jaminan bahwa ia menyelami, mengetahui apa yang kita rasakan. Seringkali kita mendengar orang mengatakan, engkau mah nggak tahu apa yang saya rasakan. Kalimat ini seringkali kita dengar dan mungkin juga kita ucapkan. Memang benar, saudara-saudara. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, seringkali saya sendiri pun tidak dapat mengungkapkannya. Sehingga sudah merupakan sesuatu yang wajar. Karena orang lain pun kurang dapat memahami dan menilai. Namun tidak demikian dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia dapat memahami dan dia tahu segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami. Itu saudara-saudara, memberikan pada kita suatu jaminan bahwa kita dapat datang kepadanya tanpa perlu merasa takut dan gentar. Sebenarnya Yesus sebagai anak Allah, ia tidak usah mengalami itu semua pun, ia bisa menyelami kita. Namun Yesus mau mengalami itu semua agar menguatkan kita, agar mendapatkan suatu keyakinan pada diri kita bahwa kita boleh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Di dalam ayat 16 sekali lagi dikatakan, bagaimana yang kita bacakan.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudara-saudara yang kami kasih, saya ingin mengartikan bahwa menghampiri tahta kasih karunia sebagai doa kita, saudara-saudara. Di dalam kehidupan orang Kristen adalah kalanya kita melihat bahwa orang-orang Kristen menganggap doa itu sebagai sesuatu yang terlalu sederhana, terlalu biasa. Bahkan mereka menganggap doa itu terlalu sembarangan, menganggapnya sebagai sesuatu yang sembarangan dan tidak serius, sehingga doanya ya tidak. Namun ada kalanya orang Kristen menganggap doa sebagai sesuatu yang terlalu serius, sehingga ia tidak pernah hidup di dalam doa dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudara sekalian. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Saya pernah berbicara dengan seseorang. Dia mengemukakan kesulitan-kesulitannya. Kemudian saya ajak dia berdoa. Apa jawabannya, saudara-saudara? Masa hal-hal ini perlu didoakan? Ya, saudara-saudara. Dia merasa hal-hal itu cukup serius, maka dia bicarakan dengan pendeta. Tapi dia merasa hal-hal itu tidak cukup serius untuk dibawa pada Tuhan. Perlu dibicarakan dengan pendeta, tapi nggak usah dibicarakan dengan Tuhan. Saya pikir tidak hanya orang itu yang demikian, saudara-saudara. Mungkin di dalam kehidupan kita sering kali merasakan ada hal-hal yang terlalu sepele, sehingga kita tidak bawa kepada Tuhan, tidak kita doakan. Namun ada hal-hal juga yang kita tanggap terlalu besar, sehingga kita pun tidak mendoakannya dan kita kerjakan sendiri. Kita rasa Tuhan tidak akan membantu saya. Saudara-saudara, Yesus naik ke surga untuk memberanikan kita, untuk menghampiri tahta kasih karunia. Kalau kita yakin, ya saudara-saudara, kalau kita yakin bahwa Yesus Kristus ada di sisi kanan Allah, dan kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita pun akan selalu berusaha bersama-sama Yesus ada di sisi kanan Allah. Kita akan selalu berusaha untuk menghadap Tuhan muka dengan muka. Yesus naik surga. Imam besar agung yang selalu mendoakan kita, namun ia lebih rindu untuk kita dapat berdoa padanya setiap saat, untuk hal yang besar dan untuk hal yang kecil. Yang terakhir, saudara-saudara, Yesus naik surga untuk memberi berkat pada kita masing-masing. Dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Di dalam terjemahan Alkitab Indonesia bahasa sehari-hari, supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Saya sedang dengan terjemahan ini, saudara-saudara. Mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Ada kalanya kita mengharapkan segalanya sudah tersiap sebelumnya. Itu memang baik, saudara-saudara. Di dalam hal-hal tertentu
Di dalam mengikuti ibadah, mengikuti kebaktian, di dalam saya menyiapkan khotbah, saya selalu ingin menyiapkannya lebih awal. Setiap hari Minggu, saya berusaha untuk tiba di gereja pada jam 10. Kebaktian dimulai jam 11. Karena saya ingin siap selambat-lambatnya 10.30. Jadi saya ada 30 menit. Tidak usah mengerjakan apa-apa, cukup untuk di sana menyambut jemaat. Bahkan 30 menit saya bisa duduk di sana untuk menyiapkan hati menghadap Tuhan. Kebiasaan yang demikian baik, saudara-saudara. Namun ada kalanya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk selalu mendapatkan pertolongan jauh sebelumnya. Ada kalanya kita merindukan Tuhan memberikan pada kita pertolongan jauh sebelumnya. Namun janji Tuhan pada kita adalah supaya kita mendapat pertolongan justru tepat pada waktunya. Saudara-saudara, berbicara tentang hal ini saya ingat apa yang dialami oleh Petrus. Pada suatu saat ketika Petrus bersama teman-temannya di atas perahu, ia melihat Yesus berjalan di atas permukaan air. Dan Petrus ingin menghampiri Yesus. Dan dia mencoba meminta Yesus mengizinkan dia berjalan di atas permukaan air. Yesus mengizinkan untuk berhampir. Dan Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas permukaan air. Namun kemudian ia melihat ombak yang demikian besar dan dia takut dan tenggelam. Saudara-saudara yang kami kasih, Yesus mengangkat. Saya berpikir, saudara-saudara, Yesus pencipta alam semesta mempunyai cukup kuasa untuk menopang Petrus agar ia dapat berjalan terus di atas permukaan air tanpa perlu sedetik pun tenggelam. Namun Yesus membiarkan Petrus mengalami saat-saat di mana ia hampir tenggelam dan berseru minta pertolongan Tuhan. Dan Yesus mengulurkan tangan tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang kami kasih, Yesus akan memberi berkat. Berkat yang tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu selalu datang kepada Tuhan Yesus. Setiap saat. Setiap saat. Saya katakan sekali lagi. Kita perlu datang kepadanya. Setiap saat. Agar setiap saat kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam pelayanan saya, saudara-saudara, saya pernah melihat banyak, ya saya katakan banyak, memang gak terlalu banyak, mungkin banyak juga saudara-saudara. Jadi saya masih tetap ingin pakai istilah banyak ini. Saya melihat banyak saudara-saudari yang datang kepada Tuhan hanya kalau dia merasa ada perlu. Pernah ada satu orang saudara-saudara, hampir setiap hari menelpon saya. Memang gak panjang permintaannya. Maksud, doakan saya. Terus minta didoakan. Hari Minggu ke gereja, suka menarik saya. Maksud, tolong doakan. Oke. Sebagai seorang pendeta, saya senang mendoakan saudara-saudari. Saya doakan saudaranya.
Setelah beberapa saat, setelah masalahnya selesai, gak pernah menelpon saya lagi. Ya gak apa-apa, gak menelpon juga baik ya. Tapi sekarang ke gereja pun enggak. Saya telepon, kan saya telepon ke dia. Dia gak nelpon, saya yang nelpon. Saya telepon. Dia katakan sibuk. Kenapa sibuk? Ya, macam-macam lah. Masalahnya setelah diselesaikan, setelah mendapatkan berkat Tuhan, dia melewati saat-saat susah. Setelah semuanya beres, ganti persoalan dirinya yang sibuk. Saudara-saudara, saya nggak berani mendoakan kira-kira supaya dia mengalami kesulitan lagi. Ya. Namun saya pikir kalau dia mengalami kesulitan, dia akan balik kepada Tuhan lagi, gitu ya. Saudara-saudara, ada kalanya, saudara-saudara, kita hanya datang pada Tuhan kalau kita mengalami kesulitan. Enggak, saudara-saudara. Kita datang padanya setiap saat. Karena setiap saat kita perlu pertolongan. Pertolongan pada waktu. Bukan hanya pada saat-saat susah, saudara-saudara. Tapi pertolongan pada saat-saat kita bersuka cita. Jadi tidak tahu apakah saudara merasa aneh dengan kalimat saya. Kita perlu pertolongan Tuhan pada waktu kita susah. Amin. Kita perlu mendapat pertolongan Tuhan pada waktu kita bersuka cita. Kita perlu mendapat pertolongan Tuhan pada waktu kita lancar. Setuju, saudara? Setuju? Betapa seringnya, saudara-saudara, pada waktu kita lancar, kita menjadi sombong dan lupa akan Tuhan. Kita perlu pertolongannya. Betapa seringnya pada waktu kita berhasil, kita menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Menghina, meremehkan orang lain. Betapa seringnya, saudara-saudara, pada waktu kita lancar, kita lupa orang-orang yang pernah menolong kita. Sehingga kita pun di dalam kesuksesan kita, di dalam keberhasilan kita perlu mendapatkan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga. Sehingga dia dapat menolong setiap kita dimanapun kita berada. Kalau Yesus tidak naik ke surga dan ia mesti tetap ada di Palestina, maka ia hanya akan dapat menolong orang-orang yang di sekitar Palestina. Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia perlu istirahat. Dia tidak bisa setiap hari 24 jam menolong kita. Namun Yesus naik ke surga. Ia tidak lagi terikat oleh waktu dan ruang. Ia dapat menolong kita setiap hari 24 jam, 7 hari seminggu. Dia dapat mencurahkan berkatnya setiap saat. Ia pun dapat memelihara kita jauh dari dosa. Sehari 24 jam, 7 hari seminggu. Saudara-saudara yang kami kasih, sebentar lagi kita akan berbagian dengan roti dan cawan. Datanglah padanya, supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya.
jauh dari dosa, bersandar padanya setiap saat. Mari kita berdoa. Kami undang Pendeta Hengki untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini secara khusus kami boleh mendengar uraian firman Tuhan tentang makna, tujuan dan manfaat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang tidak lain semuanya adalah untuk menjadi berkat bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih. Kami mengucap terima kasih karena kenaikanmu ke surga setelah merampungkan penebusan adalah untuk mengutus Roh Kudus, sehingga kami dimungkinkan bila kami dengar-dengaran dan menurut kepada pimpinan Roh Kudus, kami pun dapat hidup kudus, suci, agar Tuhan Yesus tidak sia-sia bersengsara buat kami menebus dosa kami. Terima kasih karena kami boleh mendapat pertolongan kami pada waktu yang tepat, bila kami datang berseru, berdoa, dan menyerahkan persoalan kami kepada Tuhan. Engkau tidak pernah terlalu cepat, tetapi Engkau juga tidak pernah terlambat, sehingga kami dapat merasa aman waktu kami menyerahkan diri kami, beban dan kekhawatiran kami, serta kebutuhan-kebutuhan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Pendeta David yang telah melayani kami pada sore hari ini. Berkatilah beliau dan seluruh keluarganya di dalam pelayanan, agar dia menjadi berkat lebih banyak orang lagi, bagi lebih banyak orang ya Tuhan. Berkati pelayanannya sebagai gembala sidang, Tuhan berikan kepadanya hikmat, menambah-nambahkan kasih, sehingga beliau dapat menjadi gembala yang merawat domba-dombanya, yakni domba-domba yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus dan dipercayakan kepada beliau. Terima kasih Tuhan. Kami sediakan hati kami untuk kembali merayakan perjamuan kudus dengan sukacita dan syukur, karena kami boleh mendapat berkat penebusan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.